Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sulistiani dari SMP Negeri 1 Petanahan, guru seni dan budaya. Kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul pemandian air panas Krakal Kebumen. Begini ceritanya. Berabad-abad tahun yang lalu, ada seorang sahabat keraton bernama Kyai Agung Sabtoguno yang sering disebut dengan panggilan Romo Kyai. Beliau menderita penyakit kulit berkepanjangan dan tidak berujung kesembuhan. Lalu beliau memerintahkan punggawanya untuk mengadakan sayembara. Punggawa, siap Romo, buatkan sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit kulitku akan diberikan imbalan. Siap Romo. Lalu punggawa mengumpulkan seluruh warganya. Dipukul kentongan untuk memanggil para warga. Tong 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 tong, woro woro. Tong 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 tong, woro woro. Setelah seluruh warga berkumpul, punggawa menyampaikan sayembara dari Romo Kyai. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit kulit Romo Kyai akan mendapatkan imbalan. Para warga pun sangat antusias dengan sayembara tersebut. Semua tabib dari seluruh daerah mencoba meramu beberapa ramuan obat untuk satu persatu berusaha mengobati penyakit kulit Romo Kyai. Namun, dari semua tabib yang sudah berusaha, tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkan penyakit kulitnya. Lalu Romo Kyai pun kecewa dan murka. Mengapa ini semua tabib yang datang tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kulitku? Tabib pun menjawab, maafkan kami Romo, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami belum berhasil menyembuhkan. Lalu Romo Kyai bersedih dan mengurung diri di dalam kamar. Pada tengah malam, beliau berdoa, Duh Gusti, kenapa ini penyakit kulitku tak berujung sembuh? Semua tabib di daerah ini sudah berusaha menyembuhkan penyakitku, tapi tidak ada yang berhasil. Saya sudah lelah Gusti, saya tidak kuat dengan penyakit kulit ini. Sambil bersujud, beliau berdoa sampai tertidur. Di dalam tidurnya, Romo Kyai mendapat bisikan. Carilah sebuah sumur di dalam hutan yang airnya panas dan rasanya asin. Ketika terbangun, Romo Kyai segera memanggil para punggawa. Para punggawa, berkumpullah. Aku mendapat bisikan gaib saat aku tertidur dan berdoa. Adakah yang tahu sebuah sumur yang berasa panas dan berasa asin? Satu pengawal mengacungkan tangannya. Saya tahu Romo, itu ada di dalam sebuah hutan. Lalu pengawal yang lain pun ikut menjawab, iya Romo, rasanya asin dan airnya rasanya panas. Satu pengawal lagi, saya tahu Romo, itu ada di daerah Krakal. Baiklah, mari kita siapkan. Kita akan bersiap-siap menempuh perjalanan mencari sumur tersebut. Dengan menaiki kuda, Romo Kyai dengan beberapa punggawanya menuju ke daerah Krakal. Sambil menaiki kuda, jaranan jarane, jaran teci, sing nunggang doro pei, sing ngiring poro abdi, cek cek nong, cek cek gong, srek esrek, turut lurung ketepuk krincing, prok. Prok ketepuk jeder, ketepuk krincing, prok. Prok ketepuk jeder. Sampailah mereka ke daerah Krakal. Dan ketika masuk ke hutan Krakal, salah satu punggawa berteriak, Romo Kyai, itu sumurnya, saya sudah melihatnya. Lalu mereka mendekati sumur tersebut dan berhenti. Setelah diraih airnya, benar Kyai, airnya berasa panas dan rasanya asin. Baiklah, semua beristirahat. Lalu Romo Kyai mulai mandi dengan air tersebut.
Setelah beberapa kali Romo Kiai mandi, terasa hangat kulit Romo Kiai. Baiklah, kita menetap di sini untuk beberapa hari agar Romo Kiai bisa beberapa kali mandi menggunakan air tersebut. Dan betul, setelah beberapa hari, Punggawa, sakit kulitku sudah sembuh setelah beberapa kali aku mandi dengan air sumur ini. Sejak saat itu, air sumur tersebut digunakan untuk mandi para warga yang menderita penyakit kulit. Dan pemandian tersebut dinamakan pemandian air hangat Krakal Kebumen. Demikianlah ceritanya asal-usul pemandian air panas di Krakal Kebumen. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, kita tidak boleh berputus asa. Lalu kita harus selalu tabah ketika menghadapi ujian dan tidak lupa untuk selalu berserah diri dan berdoa. Demikian cerita yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.